Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Sisilia Fitrianti dengan NPM 23045010023. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Teknologi dan Informasi Pariwisata. Di sini saya mengambil tema yaitu pemanfaatan sistem reservasi digital atau biasa disebut dengan OTA. Selanjutnya ada daftar isi yang terbagi dari 7 bagian. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, digitalisasi ini sudah mengubah cara konsumen merencanakan perjalanan dari mencari informasi, membandingkan harga, hingga memesan tiket dan akomodasi yang bisa dilakukan lewat smartphone. Nah, OTA ini memfasilitasi proses ini dengan menyediakan platform terpadu yang menghubungkan konsumen dengan penyedia layanan. Selanjutnya, pengertian dari OTA. Apa itu OTA? Nah, OTA ini adalah platform digital yang memungkinkan pengguna mencari dan membandingkan serta memesan layanan perjalanan seperti tiket pesawat, kamar hotel, kereta, sewa mobil, dan aktivitas wisata. Nah, terdapat beberapa fitur umum yaitu pencarian multi kriteria, filter, sistem pembayaran online, etiket, serta review pengguna. Nah, di OTA ini ada dua model, yaitu yang pertama ada OTA tradisional atau yang terpusat. Nah, biasanya di sini terdapat Traveloka dan Tiket.com yang menjual inventory yang diberi oleh partner. Yang kedua ada marketplace peer-to-peer atau biasa disebut dengan RNB. Nah, platform ini yang biasa mempertemukan host dan tamu secara langsung. Selanjutnya dilanjut dengan studi kasus dari Traveloka. Nah, Traveloka ini memuat layanan dari tiket pesawat, hotel, kereta, aktivitas pembayaran tagihan, dan beberapa tiket event. Nah, dari kekuatan Traveloka sendiri ini, ekosistem produk yang luas, banyak metode pembayaran lokal seperti e-wallet, transfer maupun cicilan, serta promosi dan kupon yang menarik. Nah, dari efisiensi sendiri, proses pemesanan yang cepat, notifikasi yang instan, integrasi inventory via API, sehingga stok dan harga sinkron, serta UX mobile friendly yang menurunkan friksi pemesanan. Selanjutnya dilanjut dengan studi kasus dari Tiket.com. Nah, jadi di Tiket.com ini layanannya berupa tiket transportasi, hotel, event, paket wisata, serta layanan corporate. Nah, dari kekuatan ini sendiri fokus pada pasar regional dan paket bundling seperti tiket dan hotel, kemitraan B2B, serta layanan customer support lokal. Nah, dari efisiensi sendiri, banding ini mempersingkat proses booking untuk pengguna yang ingin paket lengkap, serta opsi pembayaran dan dukungan lokal untuk meningkatkan tingkat konversi. Selanjutnya studi kasus dari RNB dengan model peer-to-peer marketplace untuk sewa akomodasi jangka pendek dan pengalaman lokal. Nah, dari kekuatan RNB sendiri, inventorinya unik seperti rumah lokal, villa atau homestay. Nah, sistem review dan reputasi, komunikasi langsung dari host dan guest. Dan efisiensinya memungkinkan akses inventory non-tradisional, otomatisasi booking, dan fleksibilitas harga, namun tetap memerlukan keamanan dan regulasi. Selanjutnya ada manfaat dan bagaimana OTA meningkatkan efisiensi. Yang pertama, akses 24/7. Jadi, pengguna ini dapat memesan kapan saja dan tanpa interaksi langsung dengan agent. Yang kedua, ada perbandingan dan transparansi. Jadi, memudahkan pengguna memilih berdasarkan harga, fasilitas, dan ulasan. Yang ketiga, ada otomatisasi proses, yaitu etiket, konfirmasi instan, integrasi pembayaran, dan mengurangi beban administrasi. Yang keempat ada skalabilitas dan rich marketing. Jadi penyedia lokal ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa investasi besar di pemasaran, serta yang terakhir ada data dan analisis. Jadi OTA ini menyediakan data perilaku pelanggan untuk optimalisasi harga, promosi, dan inventory. Dilanjut dengan tantangan dan risiko. Yang pertama ada komisi dan ketergantungan platform. Jadi banyak OTA ini yang sudah menerapkan komisi yang mengurangi margin penyedia. Yang kedua ada persaingan harga. Jadi perang diskon ini bisa menurunkan pendapatan di jangka panjang. Dilanjut dengan isu kepercayaan, jadi listing palsu, kebijakan pembatalan yang rumit, serta sengketa transaksi. Serta ada literasi digital, yaitu pelaku pariwisata kecil atau biasa disebut UMKM ini mungkin belum siap secara digital, secara teknis. Dan yang terakhir ada regulasi, jadi termasuk pajak, perizinan, dan kebijakan lokal government terhadap platform yang sharing ekonomi. Dilanjutkan dengan strategi implementasi bagi pelaku pariwisata lokal. Yang pertama ada integrasi sistem, jadi menggunakan channel manager atau API untuk sinkronisasi inventory seperti hotel atau homestay agar tidak terjadi overbooking. Yang kedua ada pelatihan digital, yaitu meningkatkan kemampuan pemasaran digital, manajemen listing, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada optimalisasi listing, yaitu foto berkualitas, deskripsi yang jelas, dan kebijakan harga yang transparan. Yang
dilanjutkan dengan penggunaan data, memantau metrik untuk pengambilan keputusan, serta yang terakhir ada kerjasama promosi. Jadi berkolaborasi dengan OTA untuk kampanye promosi bersama, jadi seperti seasonal package. Lanjutkan dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang pertama ada memanfaatkan OTA untuk meningkatkan visibilitas namun tetap menjaga saluran distribusi secara langsung. Yang kedua, tetap berfokus pada kualitas layanan dan review positif seperti reputasi penting di platform digital. Yang ketiga, ada adopsi sistem manajemen yang terintegrasi untuk menghindari konflik inventory. Dan yang terakhir, ada pelaku lokal yang harus dilatih agar mampu menggunakan analisis sederhana untuk mengoptimalkan penawaran. Dilanjut dengan terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jadi online travel agent atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com, dan Airbnb ini berperan penting dalam mempermudah proses reservasi wisata secara digital. Nah, pemanfaatannya juga meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan pengalaman wisatawan. Namun, tetap juga perlu strategi dan kolaborasi agar pelaku pariwisata lokal tetap dapat memaksimalkan manfaat OTA ini tanpa bergantung sepenuhnya kepada platform. Baik, sekian. Terima kasih.